Shalom, Sobat Percaya, dimanapun Sobat Percaya ada. Kali ini saya kedatangan tamu, ya, seseorang yang luar biasa. Sobat kita yang satu ini telah melalui satu hal yang cukup sulit, ya, tapi dia berhasil melaluinya. Apa itu? Kita akan membahas bagaimana seseorang menjadi survivor ketika mengalami yang namanya COVID-19. Di tengah-tengah pandemi, ada banyak orang pastinya takut ya dengan virus ini, dan melalui kisah ini kita akan belajar seperti apa langkah-langkahnya dan pengalaman apa saja yang bisa kita petik dari percakapan atau perbincangan kita pada waktu ini. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Kak, mungkin bisa perkenalkan ke Sobat Percaya, latar belakang, lalu juga kesibukannya apa. Oke. Halo Sobat Percaya, perkenalkan nama saya Ricky. Saya seorang karyawan swasta yang sekarang lagi libur ya. Oke, lagi tanggal merah ya, lagi libur ya. Nah, bagi sebagian besar kena atau terpapar dengan yang namanya COVID-19 itu seperti mungkin aib ya, tapi saya bersyukur kalau sobat kita yang satu ini mau untuk berbagi, karena ini bisa menjadi jawaban buat Sobat Percaya maupun teman-teman di luar sana yang mungkin Tuhan izinkan mengalami dan bingung nih harus ngapain. Nah, melalui perbincangan kita akan belajar sore hari ini. Mungkin boleh diceritakan awal kronologisnya gimana waktu awal tahu, kan pasti kaget ya, pasti aduh kok harus gimana nih ya. Mungkin awalnya boleh diceritakan permulaannya. Jadi kalau untuk gejalanya sih sebenarnya nggak tahu kalau itu COVID ya. Karena saya punya satu istilahnya penyakit bulanan itu, kalau misalnya sering tidur malam kemalaman gitu sama kurang minum, itu penyakitnya radang. Radang tenggorokan itu ciri-cirinya mirip sekali. Badan panas, batuk, sama demam. Oke. Yang pertama gitu. Tapi biasanya saya cuma minum satu obat, itu besok paginya udah nggak ada apa-apa. Sudah sembuh ya? Langsung sudah sembuh. Baik ya. Jadi kayak nggak sakit gitu. Nah, terus ini kejadiannya itu kalau nggak salah 1 hari sebelum saya ulang tahun. Oke, wah, 1 hari sebelum ulang tahun nih ya. Terus ternyata menarik nih. Dikasih obat, besok paginya sembuh. Terus malamnya kalau sebelum mau tidur kambuh lagi dia. Kambuh lagi. Demam lagi. Itu gimana? Demam, nggak enak badan gitu ya? Nggak enak badan, terus mulai pusing-pusing lagi. Nah, minum lagi obatnya karena udah pikir, oh mungkin karena aku udah keseringan minum obat ini jadi agak nggak mempan. Jadi minum lagi. Ternyata begitu besoknya bangun sembuh lagi. Sembuh lagi. Oh. Akhirnya sampai hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Mulai dari Jumat malam tuh udah mulai nggak enak. Hari Sabtu sembuh. Hari Minggunya sembuh lagi. Terus malamnya pasti setiap malam tuh ngedrop lagi. Jadi kayak naik turun gitu ya? Tapi gini masa kayak tipes gitu. Terus sampai satu kali itu kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari setelah gejala awal itu, batuknya tambah parah. Oh. Nah ini yang aku mulai bingung loh. Biasanya aku kalau radang itu nggak disertai batuk yang berkepanjangan gitu. Nggak sampai batuk. Itu 3 hari sampai 4 hari setelah gejala pertama itu, yang paling menyiksa adalah kita nggak bisa tarik napas dalam. Jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Begitu kita baru langsung batuk, dan batuknya tuh lama. Sampai berapa menit gitu, selesai, oke, hilang dia batuknya. Dari situ aku belajar, wah nggak boleh tarik nafas terlalu dalam. Jadi begitu tarik kita langsung batuk gitu ya? Iya. Jadi kalau bisa bernafasnya cuma gitu aja, jangan gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya sama kantor, karena saya ngomong, itu posisi masih kerja? Masih kerja. Oh. Terus sama kantor dibilang, ini coba tes dulu karena ini katanya desas-desusnya ada teman kantor juga yang kena. Jadi aku pikir, wah jangan-jangan aku tertular juga gitu. Terpapar ya, jangan-jangan. Ternyata temanku itu tes, dia negatif. Oh, dia negatif. Terus karena disuruh sama bos, ya udah. Saya waktu nyoba suruh tunggu 2 jam kan buat hasilnya. Terus saya ngajak istri, kita pergi ngambil hasil. Ternyata pas ngambil hasil langsung lemes saya. Karena itu kan antigen. Iya, antigen. Itu waktu orangnya lagi nyari gitu, saya langsung udah lihat nama saya. Pas dibawa ke bawah, pas dilihat ke bawah, positif.
Udah terus langsung sama entah dokter di situ atau mungkin pembimbingnya ngomong, Pak Bapak nyatakan positif tapi perlu dikonfirmasi lagi dengan PCR atau Bapak bisa langsung isolasi mandiri 14 hari. Udah, saya balik lagi, tahu ke istri, saya positif. Ya udah, ini kita berdua udah mulai bingung. Ini kan gimana ya? pasti Ini gimana? shock ya artinya kan. Sebenarnya yang paling bikin bingung itu adalah, waduh kita nih jadi nggak bisa keluar nanti mau makan kayak gimana? Itu kan udah aku mikirnya di situ aja. Susahnya di situ. Akhirnya ngabarin ke kantor, bos saya ngomong, kamu konfirmasi aja dulu dengan swab PCR. Ternyata setelah di swab PCR itu baru keluar hasilnya besok. Lusa. Karena kita datangnya sore waktu itu untuk swab PCR. Ternyata pas lusa pagi saya ke rumah sakit ngambil hasil, dia sekalian tes antigen. Dia positif, saya positif. Karena satu rumah ya, satu klaster ya. Sebenarnya pada waktu batuk-batuk itu udah mulai khawatir karena aku nggak pernah batuk kayak gini. Kok bisa lama gini loh batuknya. Nah, itu dari situ udah mulai khawatir ketika dites, wah ternyata positif. Jadi ini ya apa itu namanya memang ini kayak di luar dari kebiasaan ya, biasanya minum obat sekali itu sembuh ya, biasanya ya kan? sembuh. Ini enggak, itu akhirnya cek. Nah boleh cerita nggak gimana? Lalu kan pasti drop nih kita ya, pasti drop dan bingung ya. Pasti kan selama ini kan kita tahu ya, COVID itu seakan-akan ya jauh lah ya kita dengar orang begini, tapi ketika itu nyampe ke diri kita, nah ada banyak orang juga yang kebingungan. Lalu langkah apa Kak yang diambil waktu itu? Oke, saya positif, mau nggak mau kan kita harus terima ya. Lalu langkah apa setelah itu yang diambil? Jadi waktu si corona ini sudah mulai menyebar, itu saya udah sering ngobrol sama teman-teman juga. Yang harus kita pikirkan adalah gimana kalau kita udah kena. Jadi at least kita udah punya kita udah diedukasi, langkah-langkahnya. Kita udah punya langkahnya. Oke, saya harus ngapain gitu. Saya udah tahu, tapi ketika kena bingung ya. Ya ini ya, karena kita sudah tahu tapi ketika kena bingung juga. Aku harus minum obat apa gitu kan. Nah, ternyata setelah dapat rekomendasi sama ada dokter sama ada beberapa teman yang punya pengalaman juga, mungkin saudaranya atau itu yang pernah kena, dikasihlah beberapa obat. Akhirnya saya coba minum obat itu, ternyata nggak berhasil. Jadi kayak, batuk apa tetap? Iya, tetap ya. Jadi kayak nggak ada pengaruhnya gitu. Itu nggak tambah apa kepikiran atau apa, biasanya kan orang mungkin sugesti juga sugesti ya. Sugesti juga. Aduh gimana nanti? Yang cukup menyiksa adalah kan kita jadi nggak bisa tidur. Oh iya betul. Minum obat itu saya setiap 1 jam bangun. Karena di pikiran ini kayak sudah mikirin apa gitu, tiba-tiba bangun mikirin, bahkan sampai kayak bukan halusinasi sih, kayak mikirin jadi tentara. Oh gitu ya, sampai mikirin bisa terbang. biar nyaman, biar bisa kayak halu gitu. Kenapa aku mikirin ini gitu. Bawa senjata gitu. Terus yang kedua yang cukup menyiksa adalah tenggorokan itu berasa lubangnya jadi kecil. Jadi karena pernapasan sulit. Bukan karena itu. Jadi kalau nafsu makan ada. Tenggorokan nggak sakit, enggak. Yang indera penciuman yang biasanya kalau di COVID kan hilang, penciuman sama perasa. Enggak. Yang cuma masalah itu cuma demam, pusing sama batuk itu aja. Ya. Nah, ketika mau makan, itu kayak tenggorokan tuh jadi nelan itu susah banget, untungnya nggak sakit. Tapi masih bisa masuk. Masih mual, muntah enggak? Mual enggak? Enggak ya. Cuma beberapa ada cuma 1 atau 2 hari, itu pun enggak berurutan. Dia kasih ada jeda waktunya gitu. Kalau secara mental Kak gimana? Secara mental itu kan secara ini ya kita jasmani ya. Kalau mental gimana? Mesti terpukul juga atau juga sempat nggak percaya atau kok bisa saya kena atau gimana, ada serangan-serangan pikiran seperti apa? Kalau percaya kena atau enggaknya sih saya sudah pasrah ya, kayak pasrah ya. Mau nggak mau pasti kena karena aku bekerjanya di lingkungan yang seperti itu. Terus setelah pertama kali kena ini secara mental down ya. Iya, karena
bingung, waduh ini kalau misalnya mati gimana ya kalau ini. Oh gitu ya, sempat kepikiran Iya, ya. pikir ini kalau mati masuk surga nggak ya ini? Jadi meragukan keselamatan. Ini Udah penuh belum jawabannya ya gitu. itu adalah waktu yang baik untuk introspeksi Iya, diri. bener. introspeksi diri Aku ya. sudah melakukan apa untuk Tuhan? Ini kok jangan sampai di sana terus siapa kamu? Aku nggak mengenal. Waduh bahaya banget. Akhirnya kayak apa ya? Kayak berusaha mikir, oke, saya ini anak Tuhan. Kita harusnya udah berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi kan atas izinnya Tuhan. Iya. Tapi sisi manusianya akan berpikir, kenapa aku kena ini Tuhan? Aku sudah gini loh. Sekarang aku kayak gini loh. Bahkan pada hari, jadi yang setelah gejala pertama itu sekitar 7 hari sampai 8 harinya setelah gejala pertama itu, yang setelah menerima hasil, mungkin karena sugesti juga ya. Iya. Itu ada posisi istri tuh dia sakit juga. Iya. Jadi dia minum obat, tidur. Nah saya waktu itu lapar, mungkin karena minum vitamin C banyak ya, jadi lapar gitu. Waktu mau bangun, kaki ini nggak bisa napak, jadi lutut itu rasanya longgar. Nggak kuat ya. Nggak kuat gitu. Itu aku balik tidur lagi tuh sampai keluar dari mulutku tuh kayak aduh Tuhan, kayak mau mati aja rasanya. Karena bingung, aku udah minum obat, sudah gini, tapi kok nggak ada pengaruhnya. Ya Tuhan, kalau memang kamu mau ambillah. Aku sampai berpikir kayak gitu. Sempat terlintas begitu ya, jadi ya. Ya, oke lah Tuhan ya, kalau mau ngomong waktu saya sudah selesai ya sudah silakan gitu ya. Dan lucunya adalah ketika istri saya bangun, aku ngomong ke dia, aduh sakitnya nih kayak mau mati aja. Mungkin karena sudah alay juga, karena harus halu dan segalanya. Terus istri saya cuma ngomong, nih kamu minum obat ini, obat yang sangat banyak di pasaran, langsung sembuh. Oh gitu? Langsung gejalanya hilang. Sederhana banget tuh. Sederhana banget, aku langsung iya memang ini penyakitnya overthinking ya. Jadi mikir, ya Tuhan mungkin udah saatnya. Padahal cuma ya sebenarnya kamu dikasih obat ini aja udah sembuh. Sudah sembuh ya. Jadi kadang kita diserang ya, banyak orang tidak hanya secara jasmani ya, tapi mentalnya yang drop ya. Drop. Nah itu ya, jadi kadang kita tetap harus percaya ya, sobat percaya kepada Tuhan. Nah oke. Momen-momen seperti itu Kak, ya kan momen-momen dimana kan itu mungkin momen-momen kita introspeksi. Apa yang diingatkan kira-kira? Teringat sesuatu nggak? Yang paling mengena adalah itu menunjukkan kalau mulut gak sejalan sama hati. Sering kali, karena kan yang tadi seperti saya ngomong, kita udah tahu, saya harus melakukan ini. Tapi ketika kejadian hati nggak mau. Aku nggak bisa nih, aku nggak kuat kayak gitu. Itu sama aja ketika waktu ketika kita masih sehat, akan berpikir seperti, oke Tuhan, apapun yang kau mau atas hidup akan ku jalani. Dikasih cobaan, kenapa begini? Kenapa begini? Katanya mau menyerahkan hidup, tapi begitu dikasih, menurutku ya itu mungkin Tuhan baru kali nih cobaan nih. Langsung, aduh, kenapa begini Tuhan? Jadi merasa kayak iya ya. Maksudnya ketika sembuh, ketika sudah enakan ya, itu merasa kayak iya ya. Imannya nih kok kayak kurang gitu ya rasanya ya. Kok kayak nggak punya iman jadi ketika sakit. Kayak imannya hilang ya. Kayak imannya hilang. Boleh ini nggak, tahu nggak kira-kira setelah dipikir-pikir kok bisa terpapar itu di mana? Jadi apakah kerjaan atau pelayanan? Kerjaan. Ada satu momen atau kejadian kira-kira saya kena di sini. Ya itu ada kemungkinan tuh saya ada sempat keluar kota, pergi ke satu lab yang ternyata lab ini adalah untuk PCR. Oh. Jadi dia kayak lab daerah gitu untuk melakukan PCR. Untuk melakukan PCR lab tersebut ya. Jadi kayak di sumbernya ya. Iya, dari sumbernya. Orang-orang ngetes di situ, mereka ngolah hasilnya di situ ya. Dan labnya sebelahan. Iya, dan itu karena tuntutan kerjaan ya. Karena tuntutan kerjaan ya. Oke ya. Jadi padahal yang di tempat yang lain sudah jaga protokol ya, makanya kok cuci tangan sama cuci mungkin tangan ya. Tangan ini bisa ngomong, nangis ya. Digigis terus. Iya, kadang kan kita bingung ya, sobat, kok bisa kena, tapi ternyata tanpa kita sadari kemanapun, ya itu resiko ya, kita harus selalu berjaga-jaga. Nah, momen-momen seperti itu ada nggak kira-kira satu pesan atau ayat yang diingatkan atau mungkin lagu pujian yang
yang ketika ngalami itu kan pasti kita deket tuh sama Tuhan ya kan, nggak mau ngapain lagi, kerja nggak bisa, mau di rumah pasti kan kita cari Tuhan tuh. Itu ada kalau menurutku itu rodok-rodok salah juga ya, masa pas sakit aja kita udah jadi deket sama gitu kan ya? setiap saat. Cuma ya memang mungkin itu kayak istilahnya kayak Tuhan itu kayak sini kamu sini dekat-dekat aku dulu sini kan. Kalau kita udah kerja kan pikirannya udah kemana-mana sudah ke pekerjaan, ke tanggung jawab. Itu sempat waktu saya mau mencoba untuk baca Alkitab dari awal lagi, tapi saya mulainya dari Perjanjian Baru. Iya, oke. Ketika sampai di ucapan berbahagia itu kayak ini sekali ya, memberkati sekali ya, orang yang letih lesu, orang yang haus akan kebenaran, orang yang miskin, itu ngerasa kayak di saat kamu lagi ngedrop gitu ya, ini kamu banget ya. gitu. Terus setelah itu apa namanya, jadi garam dan terang dunia, itu menohok udah nggak ya jadi kayak gitu ya, untuk apa namanya, hidupmu ini loh, kamu lihat loh, segala sesuatu yang kamu persiapkan hanya dengan itu bisa hilang tiba-tiba. Jadi kayak sia-sia lah kalau kamu tuh merencanakan sesuatu tapi itu bukan yang Tuhan mau buat kamu. Ya ujung-ujungnya nggak bakalan kejadian. Dan aku sering ya ini mungkin karena orang yang tertekan juga ya. Sering nyanyi lagunya siapa ya? Yang nyanyi aja nggak apa-apa, coba. Yang segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu benar-benar kayak menguatkan banget ya. Menguatkan gitu. Di balik semua masalah ini, selama kamu percaya sama Tuhan, selama kamu yakin kamu tuh hidupnya untuk Tuhan, percaya saja ya. Percaya saja ya. Cuma ini menarik sobat percaya, pastinya Kak Riki juga sudah tahu ya ayat-ayat tentang berbahagia sudah lama ya. Tapi waktu mengalami momen itu seakan-akan benar-benar merema banget berbicara ya. Ya jadi inilah pentingnya kenapa dalam keadaan apapun kita harus cari Tuhan ya. Di situ gimana ada timbul damai sejahtera, kekuatan atau seperti apa, betul ya? Benar. Jadi padahal itu tidak membuat gejalanya hilang. Posisi tubuh masih nggak enak, masih sakit enak. Tapi ketika baca itu ada kayak macam kehangatan yang bikin, ya ini mungkin rada-rada alay ya, tapi terserah ya kalau kalian nggak apa-apa. Nah, ini kan tapi benar-benar merasa dalam hati itu kayak macam kamu kayak semua pikiran-pikiran itu langsung langsung tenang gitu. Nah, itu hari keberapa itu ya? Mungkin setelah yang aku ngomong kayak mau mati aja itu deh, setelah kejadian itu, begitu baca ayat-ayat ini sama nyanyi lagu itu langsung rasanya lega bang. Dari situ percaya nggak percaya tapi membaik ya. Jadi membaik. Memang mungkin karena dari pikirannya juga membaik. Dari pikiran, dan saya percaya Tuhan juga campur tangan ya melalui itu ya. Makanya inilah yang kita bisa tarik ya pembelajaran sobat percaya, bahwa dalam keadaan apapun kita itu harus selalu bergantung sama Tuhan ya. Betul. Karena memang kita dengar bersama dari saudara kita bahwa melalui ayat yang mungkin kita sama-sama tahu, tapi dari situlah kekuatan pengharapan yang baru itu timbul ya. Nah, ini kan sudah akhirnya pemulihan nih, masuk ke tahap pemulihan ya. Lalu kira-kira ada ini nggak sesuatu, nanti kalau saya sembuh saya mau ini, ada satu komitmen baru atau resolusi atau apa gimana? Boleh banyak ya komitmen. Boleh cerita ada. Yang pertama yang harus lebih rajin baca Alkitab lagi. Wah, ini ya lebih rajin baca Alkitab ya. Ya karena sudah sebenarnya itu bukan pengalaman yang near death, hampir mati juga mungkin enggak sih, cuma jadi memang kayak ada rasanya kayak ya Tuhan, aku mau lebih serius lagi tahu apa yang harus aku lakukan selama aku hidup. Jadi supaya jangan hidupnya itu sia-sia. Jadi tentang tujuan hidup ya, diingatkan tujuan kita, hidup. Walaupun kita sebenarnya nggak langsung ada revelation kayak ternyata apa tujuan hidup saya ini enggak ya. Tapi ketika aku ngelihat kayak aku punya passion di bidang ini, jadi aku mau gali lagi ya. Mau memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya, karena hidupku ini nggak tahu sampai kapan ya. Kita nggak tahu apakah kita bisa sampai umur 60 atau 70, nggak tahu. Dan setelah itu baru kadang kita sadar ya, setelah kita mengalami satu kondisi yang sebelumnya kan kita kerja nggak mikir itu kan, asik aja kan, betul ya. Nah, kayaknya semua berjalan baik-baik saja. Baik-baik ya. Ternyata ketika tidak baik jadi mikir, iya ya, kita nggak mikirin ini ya risikonya. Kalau
kita ngomong sekarang nih ya. Kita ngomong sekarang berarti bisa ini ya, bisa cukup mengucap syukur ya kalau Tuhan kasih sangat. pengalaman itu ya, betul ya. Benar. Ya. Kayak apa namanya, seninya hidup loh. Jadi ketika kita melakukan rutinitas itu pasti kita semua ngerasain lah. Ya kita merasa hidup tuh baik-baik saja, sebenarnya ada sedikit kebosanan ya. Kayak macam aduh. Ya misalnya kadang-kadang saya kalau di kantor pas lagi nggak ada tugas atau apa gitu, nah YouTubean, terus sambil merenung, itu apa hidup kayak gini ya? Nggak, maksudnya enggak. Ya kamu terima gaji dapat 2 juta, tapi untuk apa hidup kayak gini ya? Kayak apa ya? Ada sesuatu yang hilang ya. Iya, kayak ada sesuatu yang hilang. Ya, memang mungkin karena ya aku pelayanan juga. Cuma ya apa ya, rasanya tuh udah kayak oke, ini yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Jadi udah salah gitu. Jadi bukan saya melayani karena saya mengasihi Tuhan, enggak, tapi karena saya melayani kayak ini yang harus saya lakukan. Kamu mau selamat enggak? Bukti kalau kamu mencintai Tuhan, ya udah ngelakuin ini gitu. Padahal sebenarnya kayak oke, ini yang harus saya lakukan gitu intinya kayak. Jadi total berapa lama? Mulai dari isolasi mandiri sampai siap untuk beraktivitas dan bekerja kembali? Itu 2 minggu lebih. 2 minggu lebih ya. Jadi ternyata 2 minggu itu ini ya, semakin dekat ya sama Tuhan ya, hubungan berarti ya. Di minggu pertama mungkin masih karena belum tahu, jadi belum tahu ya. Nyantai aja gitu. Ya. Begitu udah kena langsung. Oh iya. Dan melalui ini pasti banyak pembelajaran ya. Oke, ya. Lalu kira-kira tips ini buat sobat percaya di luar sana yang mungkin mereka juga Tuhan izinkan mengalami. Ya, apa tipsnya dan mungkin step-stepnya supaya kita cepatlah ambil keputusan dan seperti apa mungkin masukan buat teman-teman yang ada. Saya akan mengambil sisi ya orang yang kena ini dengan gejala yang sebenarnya masih dibilang ringan. Ya. Karena saya nggak sesak napas, nggak sampai dirawat inap, nggak sampai nggak ya. bisa ngapa-ngapain. Memang yang paling pertama adalah kita harus tenang dulu. Jangan panik dulu kayak waduh ya aku harus ngapain kayak. Jadi kita tenang dulu, minum air putih yang banyak, minum air hangat begitu. Konsumsi vitamin kalau kamu nggak mau minum obat gitu. Harus istirahat yang cukup dan yang pasti pikiranmu itu memang harus tenang. Istilahnya kita jangan mikirin kayak waduh ini tuh kalau aku mati gimana ya, wah ini kalau kayak gini itu mental seperti itu harus kita hilang ya. Karena istilahnya kayak kecemasan itu kan nggak menambah sehastamu dari hidupmu gitu. Oh iya, kan? Betul, kekhawatiran tidak mengerjakan apapun. Nggak ada gunanya kita khawatir. Kalau memang Tuhan maunya gini ya udah kita ngikutin aja gitu. Yang pasti terbaik buat kita. Itu yang pasti terbaik. Terus kalau bisa makannya yang banyak. Ya justru harus banyak makan ya gitu ya. Banyak makan. Karena saya ngerasain kan ketika yang saya bilang kayak hampir mau mati itu kan karena nggak bisa makan. Gara-gara tenggorokan kan rasanya mengisi, jadi makan itu menelan itu susah. Sedangkan kita konsumsi vitamin. Nah, vitamin ini bikin nafsu makannya nambah. Gede. Nah itu yang saya rasa badan tuh jadi lemas gara-gara itu karena nggak makan. Jadi yang pertama tenang, yang kedua harus makan ya. Dipaksa seperti apapun harus tetap makan ya jadi ya. Ya. Dan yang ketiga cari Tuhan ya kak ya. Mungkin ya. Itu harusnya yang pertama ya. Oh ya, yang pertama ya. Ya cari Tuhan ya. Nah, sobat percaya melalui kisah singkat ini saya yakin bahwa ini boleh mengingatkan kita semua arti hidup ya. Kalau saya tangkap di luar yang namanya kesembuhan ada satu berkat yang besar yang Tuhan berikan ke Kak Riki, tentunya yaitu mengenai yang namanya pengertian akan tujuan hidup ya, untuk apa sih saya hidup dan step-step ke depan itu ya, lebih ke situ ya berkat yang besarnya ya justru ya. Mungkin bisa kasih apa itu namanya kata penutup dan mungkin bisa testimoni mengenai semua kesimpulan dari awal tahu ya kan sampai sekarang, pastinya bukan hanya kesembuhan tapi level kerohanian juga Tuhan upgrade ya. Mungkin bisa kasih testimoni sebelum kita akhiri perbincangan kita ini ya. Jadi hidup kita ini cuma sebentar, jadi harus tahu menentukan prioritasmu itu. Ya memang kita prioritasnya harus melayani Tuhan, tapi dalam hal apa
kita harus lebih bisa memfokuskan diri kayak, oke, aku hebat di bidang ini, akan kupakai untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika kita fokus akan hal itu, kita suka sama hal itu pasti akan dapat lebih lagi, ada pengembangan yang banyak kan. Dan dengan ini tuh saya tahu kalau hidup kita itu singkat, walaupun kita ini masih muda, tapi kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kan. Jadi pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya karena kita tidak tahu kapan akan memanggil kita. Ya, terima kasih banyak buat waktunya, buat kesaksiannya ya. Saya percaya ini boleh menjadi berkat dan jawaban buat banyak orang di luar sana. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati.